Ada 3 aspek di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah khauf, rasa takut kepada Allah, ya, di mana secara tasawuf itu akan memunculkan kesadaran akan keagungan dan keadilan Allah. Nah, sehingga dampak rohani yang bisa kita dapatkan adalah kita bisa menjaga diri kita dan selalu memperbaiki amal, menjaga diri dari keterjatuhan kita di dalam kemaksiatan, sekaligus juga selalu memperbaiki amal karena ada harapan, ya, selalu ada perasaan diawasi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah asyabu, rasa kenyang, ya. Nah, itu menunjukkan apa? Keterikatan kita kepada dunia, ya, rasa kenyang ini. Dampak rohani kalau kita bisa menjaga, mengendalikan diri kita dari rasa kenyang ini, ya, maka kita bisa apa? Menjaga diri kita dari kelalaian yang dimunculkan oleh syahwat kita. Yang ketiga aspek alju, ya, yang disebut tadi kunci dari segala urusan akhirat adalah rasa lapar, ya, maknanya adalah terkait dengan pengendalian diri kita dan sikap zuhud kita, ya. Yang kalau kita bisa mengendalikan rasa lapar, maka itu bisa membuka, ya, aktivitas-aktivitas yang bisa menguatkan, ya, urusan akhirat kita, bisa membuat hati kita semakin jernih, tazkiyatun nafasnya semakin bisa kita kuat. Nah, bahwa jalan menuju Allah bukanlah jalan kenikmatan, ya, untuk membuat kita sadar, ya, tetapi jalan penyucian, pengendalian dan kesadaran kita, kesadaran ilahiyah kita. Nah, dunia terbuka bagi mereka yang memuaskan nafsu, sedangkan akhirat terbuka bagi mereka yang mampu menundukkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita masih bisa bersua berhimpun di dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan di bawah cahaya iman. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad, yang kali ini kita sampai di makalah ke-53 dari Babus Sulasi. Ya, tinggal 2 makalah lagi insyaallah kita akan beranjak di bab Ar-Rubai, ya. Nah, seperti biasa saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wal khamsun, dan makalah yang ke-53 an Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala, dari Abu Sulaiman Ad-Darani annahu qala, sesungguhnya beliau pernah berkata, telah berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khaufu minallah. Aslu,
asal atau pangkal atau akar kulli khairin, setiap atau segala kebaikan, fid dunya, baik di dunia, wal akhirati, maupun di akhirat, itu adalah al khaufu minallah, rasa takut dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Imam Nawawi memberikan penjelasan, fa innal khaufa minallahi ta'ala, karena sesungguhnya rasa takut, ya, minallahi, ya, dari murka Allah, dari azab Allah Ta'ala, itu muhawwilus sahifah, itu bisa mengubah as-sahifah, lembaran amal kita. Jadi sepanjang orang masih punya rasa takut kepada Allah, dari azabnya, dari murkanya, ya, maka insya Allah orang itu masih punya potensi untuk menjadi baik. Nah ini, sehingga rasa takut itu disebut sebagai pangkal atau akar segala kebaikan. Kadang mencoba guyon begitu ya, nek wong lanang ijek duwe rasa wedi karo bojone, nah, berarti masih ada pangkal kebaikannya gitu. Apalagi kalau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu, ya. Sak gagah-gagah polisi kumisnya tebel begitu ya, nih ngarepe bojone cek wedi berarti cek duwe apik gitu. Kira-kira begitu. Apalagi kalau takutnya dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Nawawi memberikan penjelasan, karena sesungguhnya rasa takut itu kepada Allah, dari azab Allah atau murka Allah, muhawwilus sahifah, itu bisa mengubah as-sahifah, lembaran amal kita, ya. Ya, ini tentu bahasa kiasan ya. Jadi kita nanti itu akan mendapatkan lembaran amal kita yang itu diberikan di tangan kiri kita. Nah, sepanjang orang masih punya rasa takut kepada Allah, maka itu bisa mengubah lembaran yang sebelumnya diberikan di tangan kiri, mengubahnya kemudian menjadi di tangan kanan. Nah, ini satu kiasan gitu. Ya, karena orang baik nanti itu lembaran amalnya akan diberikan dan diterima di tangan kanan gitu. Nah, ini. Makanya Imam Nawawi menyebutkan di sini, muhawwilus sahifa fayaj'aluha fil yamini, fayaj'aluha, ya, sehingga menjadikan, ya, apa yang menjadikan rasa takut kepada Allah itu, as-sahifah, lembaran amal itu, fil yamin, menjadi berada di tangan kanan, ba'da an hawat ilas shimali, setelah lembaran itu diberikan atau jatuh ilas shimali, di tangan kiri. Falil abdi fi hali salamatihi minal maradi ayyakuna khaifan rajian liyazjurahu al khauf minal ma'asi, ya. Falil abdi, maka bagi seorang hamba, fi hali salamatihi, di dalam kondisi keselamatannya, minal marad, maksudnya salamah minal marad berarti dalam kondisi sehatnya, ya, dalam kondisi sehatnya, ayyakuna khaifan, hendaklah dia selalu merasa takut atau memiliki rasa takut, sekaligus rojian, memiliki rasa roja, harapan, liyazjurahul khaufu minal ma'asi, agar rasa takut itu bisa mencegah dia, hamba tersebut, minal ma'asi, untuk berbuat maksiat. Nah, kita diajarkan di dalam Islam itu selalu hendaknya menyeimbangkan gitu ya, dua sayap, ya, modal bekal hidup kita. Di satu sisi ada sayap takut, di sisi yang lain ada sayap roja, harapan. Kita tidak boleh terlalu membesar-besarkan rasa takut kita kepada Allah sehingga kita putus asa. Ya, dosa kuwes akeh, ya, rumongso dosane gede gitu ya, sehingga tidak punya harapan untuk mendekat, kayak wis nggak ada harapan untuk diampuni oleh Allah.
Yang muncul adalah rasa putus asa. Itu juga nggak boleh. Artinya rasa takut itu penting, ya, modal kebaikan, iya. Tetapi harus pada tempatnya. Tidak boleh keterlaluan. Nah, apapun kalau sudah terlalu itu ya tidak baik juga, begitu ya. Maka seperti lagunya siapa itu, Fetty Vera ya, yang sedang saja. Ya ini Ovia Valen. Yang sedang saja. Jadi harus seimbang antara rasa takut dengan harapan. Atau dalam bahasa kita sering kita dengar harap-harap cemas itu. Jadi, terlalu besar rasa cemasnya, takutnya itu tidak baik. Terlalu harapannya terlalu gede sehingga menanggalkan rasa takut juga tidak baik. Terus berbuat maksiat apapun, pokoknya Allah itu Ghafurur Rahim, nggak ada rasa takutnya. Ya, ampunan Allah itu lebih besar daripada azabnya. Ya, itu betul, iya. Gitu. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan rasa takut, artinya ngawur dalam hidup ini. Nggak ada takut-takutnya. Nah ini. Maka harus khaifan rajian. Ya, hendaknya bisa menyeimbangkan. Nah, di dalam satu hadis Rasulullah itu takjub dengan kondisi seorang mukmin, gitu ya, karena bisa menyeimbangkan antara itu. Ya. Jadi antara sabar dengan syukur, antara khauf dengan roja, selalu begitu. Ya. Khaifan rajian liyasjurahul khaufu minal ma'asi, agar rasa takut itu bisa mencegah seorang hamba ini untuk berbuat maksiat, gitu ya. Jadi sepanjang kita masih punya rasa takut akan murka Allah, maka ada yang ngerem, istilahnya antara gas dan rem itu ketika kita mengendarai mobil. Terlalu ngegas juga bahaya, terlalu ngerem juga bahaya, nggak jalan artinya motor itu. Gitu. Ya, ada kontrol diri. Gitu ya. Apa kontrolnya? Antara khauf dan roja. Jadi rasa takut dan rasa harap itu harus seimbang. Ya. Selain bisa mencegah hamba itu, ya, mencegah rasa khauf itu untuk menjadikan seseorang berbuat maksiat, selain itu juga wa yab'atsahu ar-raja alal iktisabil amalis saleh, ala iktisabil amalis saleh. Ya, di mana takut itu mencegahnya berbuat kemaksiatan, sedangkan roja, rasa harapan yang selalu berharap kepada Allah itu juga ia ba'atsu, membangkitkan hamba tersebut ala iktisabil amalis salihi, untuk bisa berbuat amal kesalehan. Nah ini, jadi takut itu mengontrol dia untuk tidak jatuh dalam perbuatan maksiat. Rojanya itu memberikan harapan pada dia untuk terus melakukan amal kesalehan. Nah ini keseimbangan yang ideal begitu. Ya. Wa ibadatur rajih, ya, dan ibadahnya seorang yang rajih, yang selalu memiliki harapan kepada Allah, afdal, itu lebih utama, ya. Li ghalabati mahabbatillahi fihi fauqal khaifi, karena ghalabah mahabbatillah, karena dominannya rasa cinta dia kepada Allah, ya, di dalam roja itu. Jadi harapan itu ada rasa dibangun karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Allah, fauqal khaifi, itu lebih dari rasa takut tersebut, ya. Sehingga Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, jika sekiranya disuruh memilih, gitu ya, ya tentu yang terbaik adalah menyeimbangkan keduanya, gitu ya, rasa takut juga rasa harap. Tapi kalau hanya satu, disuruh memilih salah satunya saja, maka lebih baik aku memilih roja, gitu ya. Karena dengan roja, ya, di situ ada mahabbatullah, ya, yang menjadi motivasi kita di dalam melaksanakan amal-amal kita, ya. Nah ini, wal maliku ibaratnya sebagai mana seorang raja, ya, yufarriqu baina, ya, dia bisa membedakan
antara man yakhdumuhu ittiqai iqabihi, membedakan antara orang yang berbakti, berkhidmah kepadanya, ittiqaa iqabihi, karena takut akan iqabnya, ya siksanya, ya dia bisa membedakan raja ini antara orang seperti ini dengan orang apa? May yakhdumuhu raja'a karamihi, dengan orang yang dia berbakti, mengabdi kepadanya karena harapan akan karamihi, akan kemurahan raja ini. Wa may yakhdumuhu la li syai'in, dan juga membedakannya dari orang yang berbakti, mengabdi kepadanya karena tidak ada kepentingan apapun. Nah, kira-kira kita juga bisa menyadari begitu ya. Ada orang yang baik kepada kita, itu karena takut akan kegalakan, kemarahan kita. Dengan orang yang dia berbakti, berbuat baik kepada kita karena mengharapkan kemurahan kita, ya. Atau orang yang baik kepada kita karena dia tidak punya kepentingan apapun. Nah, kira-kira mana yang paling tinggi? Tentu orang yang tidak memiliki kepentingan apapun, yang itu didorong karena rasa cintanya kepada kita. Jadi dia berbuat baik kepada kita karena cintanya kepada kita. Tentu itu tingkatan yang tertinggi, ya. Sebagaimana Ibnu Sina dulu juga pernah menggambarkan motif orang beragama itu juga seperti itu. Di antara tiga hal ini, ada orang yang beragama karena rasa takutnya kepada azab Tuhan, ya, nggak sholat nanti takutnya masuk neraka, gitu ya. Neraka apa? Sakor, atau yang meninggalkan sholat, ya. Atau dia sholat karena hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan suatu, ya, agar mendapatkan surga Allah, begitu ya. Atau orang yang dia sholat itu karena tidak ada kepentingan apapun kecuali karena ekspresi cintanya kepada Allah sebagai rasa syukur, gitu ya. Allah sudah memberikan kehidupan kepada kita, itu nikmat yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa, ya. Maka sebagai wujud syukur saya berbakti kepada Allah, sholat, puasa, menjalankan apa yang diperintahkannya. Tentu kualitasnya akan berbeda. Tapi ketiganya tentu tidak salah, gitu. Ya, tidak salah. Tapi minimal itu karena rasa takut. Maka disebut dengan aslu kulli khairin. Ya, asal dari segala, pangkal dari segala kebaikan adalah rasa takut. Rasa cinta tidak punya, untuk selalu berharap kemurahannya juga mungkin enggak, minimal masih ada rasa takut. Maka insya Allah orang itu masih ada kebaikan di dalamnya. Nah ini, ya, sehingga di dalam tasawuf itu rasa takut kepada Allah itu adalah tahapan yang pertama bagi seseorang. Ibaratnya seperti anak kecil begitu ya, takut kepada orang tuanya, itu kan awal mula, gitu ya. Lalu kemudian dia semakin mengerti, ya, mulai muncul kepentingan karena orang tuanya yang punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Maka dia kemudian berbuat baik karena menginginkan mendapat hadiah dari orang tuanya. Tapi semakin dewasa dia semakin mengerti, ya, bahwa orang tualah yang menjadi asal keberadaan dia. Maka dia harus berbakti. Maka tumbuh kemudian dorongan rasa cintanya untuk berbakti kepada orang tuanya. Sama dengan itu yang kita sebut dengan psikologi perkembangan agama, begitu, ya. Awal dari takut meningkat kemudian harapan, ya, rasa menginginkan sesuatu darinya. Lalu semakin yang tertinggi di puncaknya adalah, ya, rasa syukur, wujud cintanya kepada Tuhan kita. Kalau dalam teori psikologi, teori kebutuhan Maslow, maka yang tertinggi puncak kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri, ekspresi rasa syukur kita kepada Allah. Ya, yang pertama adalah mungkin basic need, untuk memenuhi, ya, kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan. Kalau itu sudah terpenuhi, kemudian meningkat lagi kebutuhannya dengan kebutuhan cinta, kasih sayang.
dan lain sebagainya, sampai yang tertinggi adalah aktualisasi diri, bahwa saya berbuat baik sebagai wujud ekspresi dari kebutuhan rohaniah kita. Nah ini sama halnya dengan itu ya. Nah ini, jadi Imam Nawawi di sini memberikan satu ibarat ya, seperti raja yang dia mampu membedakan mana hamba yang berbakti kepadanya karena rasa takutnya akan ikobnya, akan siksanya, murkanya, atau hamba yang berbakti kepada raja itu karena berharap kemurahannya, atau hamba yang berbakti kepadanya karena tidak ada kepentingan apapun kecuali rasa cinta, rasa syukur kepadanya. Nah ini poin yang pertama. Jadi aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khaufu minallahi ta'ala. Jadi pangkal akar dari segala kebaikan baik di dunia maupun di akhirat adalah al khaufu minallah. Rasa takut kita kepada Allah. Artinya takut akan siksa, takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa miftahud dunya as-sab'u, ya. Wa miftahud dunya as-sab'u, dan kunci dari segala urusan keduniaan itu adalah rasa kenyang. Ya, fatuftahu umurud dunya bis-sab'i, kata Imam Nawawi. Urusan-urusan keduniaan ya, itu terbuka dengan rasa kenyang. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya itu adalah ya, keinginan untuk selalu kenyang inilah yang kemudian menjadikan ya dunia itu menghinggapi kita. Ya, untuk tidak menyebut bahwa pangkal dari segala kecintaan kita terhadap dunia adalah rasa kenyang kita. Kita ingin ini, ingin itu, karena ingin memenuhi kebutuhan perut kita. Kalau teori basic need tadi, teorinya Maslow, ya. Jadi pangkal keduniaan itu adalah kebutuhan dasar kita. Jadi orang ingin memuaskan ya, perutnya itu, lalu kemudian gasak sini, gasak situ. Ya, menur masjid dimakan, aspal juga dimakan. Nah ini, pangkal segala korupsi itu adalah ya ingin mengenyangkan perutnya, gitu ya. Ya, ini. Wa miftahul akhirati alju, sedangkan kunci terbukanya segala urusan akhirat itu adalah rasa lapar. Ya, Imam Nawawi menjelaskan karena fatuftahu umurul akhirah bilju. Ya, segala urusan perihal keakhiratan ya, itu bisa terbuka karena rasa lapar. Nanti kita coba jelaskan lebih jauh Bapak Ibu. Nah ini 3 poin yang diambil dari nasihatnya Sulaiman Ad-Darani tentang pangkal kebaikan, ya, bahwa pangkal dari segala kebaikan aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khaufu minallah, rasa takut ya kepada Allah. Wa miftahud dunya as-sab'u, kunci dunia adalah rasa kenyang. Wa miftahul akhirati al-ju', kunci akhirat adalah rasa lapar. Mari coba kita eksplorasi lebih jauh Bapak Ibu. Yang pertama, tadi kita sudah singgung sebagaimana penjelasan dari Imam Nawawi, ya, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khaufu minallah. Mengapa demikian? Beliau memberikan penjelasan karena rasa takut itu bisa mengubah lembaran amal. Artinya ya minimal ketakutan kita akan azab Allah itu menjadi bekal kita, modal kita untuk bisa membalikkan amal yang sebelumnya jelek menjadi baik, gitu ya. Karena inilah pangkalnya. Nah, ada satu ungkapan di pintu masuknya Al-Hamrah kalau nggak salah ya, Istana Merah yang menjadi pusat pengembangan intelektual di zaman Andalusia dulu, gitu ya. Masih ada bekas arkeologisnya di Spanyol. Alhambra itu tertulis di situ besar, ya, menurut teman-teman yang pernah ke sana itu satu tulisan Arab ya yang berbunyi ya, Ra'sul hikmati makhafatullah. Ra'sul hikmah, Ra'sun itu artinya kepala,
pangkal induk ya, inti dari al-hikmah kearifan itu adalah makhafatullah, rasa takut kepada Allah. Ini. Jadi kalau orang masih punya rasa takut kepada Allah, ya, maka dia masih punya potensi untuk memiliki kearifan di dalam dirinya. Ya ini. Tapi kalau sudah nggak punya rasa takut kepada Allah, maka akan ngawur. Ya. Maka saya ingat itu Prof. Abdul Haris, Ketua PDM Ketamakan pernah mengatakan, sak jelek-jeleknya orang kalau dia masih sholat, gitu ya, itu berarti masih punya rasa takut kepada Allah, berarti masih punya potensi dia untuk berbuat baik. Nah ini. Tapi karena wis gak duwe wedi karo Allah, ya ekspresinya adalah wis gak gelem sholat, gitu kan, berarti sudah gak punya rasa takut itu. Karena pangkal dari Islam itu adalah sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat berarti sudah nggak punya rasa takut. Ya. Nah, sehingga kalau Pak Abdul Haris biasanya dulu ketika nguji AIK itu gampang saja dia menelisik orang itu dari sholatnya begitu. Ya. Masih sholat nggak? Sholatnya pepek apa ora? Gitu ya. Kalau itu berarti masih punya potensi untuk baik. Begitu ya. Karena masih punya rasa takut begitu ya kepada Allah. Nah, kalau Imam Nawawi memberikan penjelasan karena rasa takut itu bisa mengubah lembaran amal. Artinya, ya dia masih punya potensi berbuat baik sehingga bisa tinggal dikuatkan itu, maka lembaran amalnya yang sebelumnya mungkin hitam pekat menjadi ada putihnya, semakin memutih dan lain sebagainya. Karena itulah pangkal kebaikan, pangkal dari segala kearifan, kebijaksanaan itu adalah makhafatullah. Nah ini. Nah, khauf di sini ya di dalam tasawuf bukanlah ketakutan yang melemahkan gitu ya. Ya. Nah, ini kalau di sini berarti hampir sama diartikan dengan khasyatullah. Kita ingat secara bahasa, Bapak Ibu, Al-Quran itu menggunakan dua kata. Ada kata khauf, ada kata khasyah. Yang tadi dibaca oleh Imam di rakaat yang pertama, di ayat-ayat terakhir tadi. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling memiliki rasa takut atau khosyah kepada Allah itu adalah al-ulama, ya, orang yang berilmu. Nah, apa bedanya antara khauf dengan khosyah? Secara bahasa, kalau al-khauf, rasa takut itu artinya adalah takut akan sesuatu yang membuat orang itu menjadi berlari, menjauh dari sesuatu yang dia takuti. Kita takut ular, maka kecenderungan kita pasti kita akan menjauh dari ular itu. Gitu ya. Nah, maka khauf minallah itu sering diartikan dengan takut dari azab Allah. Ya, bukan takut ya dari zat Allah. Kalau takut berarti justru menjauh dong dia dari Allah. Tapi azabnya yang kita jauhi, murkanya Allah yang kita jauhi, tidak ridhonya Allah yang kita jauhi, gitu ya. Nah ini. Sedangkan khosyah itu takut yang justru membuat kita itu justru ada ketertarikan untuk mendekat kepada yang kita takuti. Itu namanya khosyah. Kita takut kepada Allah justru membuat kita itu mendekat kepada Allah. Nah ini. Bedanya di situ, gitu ya. Nah, khauf yang dimaksud di dalam makalah ini sama dengan khosyah, gitu ya. Jadi bukan ketakutan negatif yang justru kemudian kita jauhi, ya, ya, yang melemahkan kita, melainkan kesadaran spiritual terhadap keagungan dan keadilan Allah. Jadi ada keagungan Allah yang kita sadari di situ, sekaligus bersama itu ada keadilan Allah yang selalu kita harapkan. Nah ini, jadi bukan ketakutan yang justru kemudian melemahkan kita ya, menjauhkan kita dari Allah, tetapi ketakutan yang justru menguatkan kita ya, sehingga memunculkan harapan kita bahwa Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha besar dan lain sebagainya, sekaligus Allah lah yang maha adil. Nah, rasa takut ini melahirkan muraqabah. Ya, yang dimaksud dengan tidak melemahkan itu, rasa takut itu kemudian menghadirkan pada diri kita satu kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita.
Ya, kalau saya berbuat maksiat, pasti Allah akan lihat kita, gitu ya. Nah, selalu kita diawasi, dimanapun kita berada, sampai kita bersembunyi di dalam satu benteng atau dalam satu bunker yang begitu kuat, Allah juga tetap melihat kita. Itu namanya muraqabah. Nah, ketakutan yang positif inilah yang harusnya kita pupuk, ya, tumbuh kembangkan di dalam diri kita, yaitu ketakutan yang menjauhkan kita, ya, dari berbuat maksiat, menjauhkan kita dari azab Allah, potensi untuk memunculkan kemurkaan Allah, lalu menghadirkan muraqabatullah di dalam diri kita, menghadirkan rasa kita selalu diawasi, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini yang menjadi pondasi dari akhlak kita, menjadi pondasi dari amal kesalehan kita. Kita berbuat baik kepada orang lain itu karena kita merasa Allah melihat kita. Nah, ini bukan karena ada kepentingan kayak wong kuwi sugih, ya. Nek aku apik karo wong kuwi, minimal mesti ngalir lah, gitu. Nah, itu berarti ada kepentingan. Itu namanya lawan dari zuhud minan nas. Ya, zuhud minan nas itu berarti apa? Ya, membersihkan diri kita dari kepentingan-kepentingan, ya, terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Itu ya, zuhud minan nas. Ya, nah ini. Jadi bukan karena kepentingan, tapi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala kita berbuat baik. Ya. Nah, karena ada pondasinya, yaitu muraqabatullah, yang itu hadir dari al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah. Nah, di dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, ya, rawahu al-Baihaqi, ya, siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Tapi siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia takut dari segala sesuatu. Ya, takut pada kegelapan, gitu ya. Ya, tapi kalau kita takut hanya kepada Allah, maka kita akan menyadari bahwa Allah lah yang membuat itu semuanya ada. Ya, maka tidak ada takutnya. Ya, dan inilah para aulia Allah, para wali Allah itu kan di situ, ya. Para wali Allah itu, kekasih Allah itu, di antara tandanya adalah tidak memiliki rasa takut dan khawatir terhadap segala sesuatu, karena takut dan khawatirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira kita sudah sampai pada makom itu enggak, Bapak Ibu? Nanti kalau begini takut ini, takut itu, ya, ini BBM naik takut, gitu ya. Ada demo takut, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu berarti masih wajar kita sebagai manusia, begitu ya. Ya, tapi mari kita coba belajar bagaimana takut kita itu hanya kepada Allah, sehingga segala ketakutan yang lain itu menjadi sirna, gitu ya. Nah, dan kita lihat hari ini, ya, bagaimana global sumut, gitu ya, apa itu, flotilla, ya, kan luar biasa itu. Blokade Israel hendak ditembus, gitu ya, dengan parade kapal-kapal bantuan kemanusiaan dari berbagai 50 negara atau 40, gitu ya. Itu luar biasa orang-orang yang tidak memiliki rasa takut karena cintanya kepada Tuhannya, kalau dalam Islam, yang kemudian diekspresikan dalam cintanya kepada sesama manusia. Maka jangan lupa share and like, gitu ya. Kalau Anda punya kepedulian, gitu ya, minimal kita tetap menyuarakan, gitu ya. Tetap menyuarakan melalui media sosial kita Free Palestine itu. Ya, saya menjadi korban sudah, ya. Ya, Facebook saya kemudian di-ban dan lain sebagainya karena menyuarakan Free Palestine itu. Ya, akhirnya saya matikan sekalian karena nggak bisa dikendalikan lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kekuatan rasa takut. Jadi dia menjadi benih, ya, awal potensi kita untuk berbuat baik, ya. Maka jangan sampai ini hilang, gitu ya. Ya, jangan sampai ini hilang. Karena bunga dari rasa takut kepada Allah itu adalah muraqabatullah,
perasaan selalu diawasi, rasa selalu, kesadaran selalu diawasi oleh Allah, yaitu kemudian membuahkan kebaikan-kebaikan kepada sesama kita. Nah, jadi kunci semua kebaikan adalah makhafatullah atau al-khauf minallah. Nah, seorang pejalan ya, salik yang takut kepada Allah, maka dia akan selalu menjaga diri dari berbuat maksiat. Yang disebut oleh Imam Nawawi tadi apa? Yasjurahu minal ma'asi, mencegah dia untuk tidak berbuat maksiat. Jadi efek dari kita punya rasa takut kepada Allah itu adalah membuat kita selalu menjaga diri kita. Ya. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, apa perbuatan yang tidak diridhoi Allah? Yaitu kemaksiatan. Baik maksiat kepada Allah maupun maksiat kepada sesama kita. Nah ini, sehingga ada muhafadzah di situ, ada penjagaan diri kita untuk tidak gampang terjatuh di dalam maksiat. Maka ada orang yang mendefinisikan takwa itu dengan takut kepada Allah. Ya, ya. Dari kata wakoya gitu ya, wikoya, itu juga ada yang mengartikan takut. Ya, itulah benteng terakhir begitu ya, yang menjaga kita untuk jatuh dari kepada perbuatan maksiat. Maka ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ada yang mengartikan takutlah akan azab Allah. Sehingga kita punya kewaspadaan untuk tidak berbuat, untuk tidak mudah berbuat maksiat. Gitu ya. Nah ini, jadi seorang salik, orang yang berjalan menuju Allah, ya, karena rasa takutnya kepada Allah, maka dia selalu menjaga dirinya untuk tidak tergelincir di dalam berbuat maksiat, memperbaiki niat dan senantiasa introspeksi diri. Jadi selain muraqabah, lalu memunculkan juga sikap muhasabah, introspeksi diri. Nah, di dalam makam tasawuf, khauf itu tahap awal di dalam perjalanan rohani seseorang, seperti saya katakan tadi. Jadi berangkat kalau dari perkembangan, kalau ada psikologi perkembangan spiritual gitu ya, maka takut kepada Allah, al-khauf minallah, itu adalah tahapan pertama ya. Tahapan pertama seseorang ketika dia menapaki jalan menuju Allah, perjalanan rohaninya, yang mendorong dia untuk meninggalkan dunia dan mendekat kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu poin yang pertama ya. Poin yang kedua, wa miftahud dunya asyaghu, dan kunci dari segala urusan keduniaan. Nah, dunia itu apa Bapak Ibu? Masih ingat ya? Ya, ad-dunya. Nah, kalau Imam Nawawi memberikan penjelasan sederhana, definisi dunia itu mazada anil hajah, sesuatu yang melebihi batas dari kebutuhan kita, itu masuk duniawi gitu ya. Ya, makan paling kita berapa sih kebutuhan kita gitu ya. Ya, tapi kita ingin nambah gitu ya. Nah, itu sudah masuk duniawi, dan itu lebih banyak karena apa? Kuncinya rasa kenyang itu gitu ya. Jadi kalau sudah selalu punya keinginan untuk kenyang perut kita gitu ya, maka biasanya kemudian gampang kita terjatuh pada urusan keduniaan. Kenyang ini tentu tidak sekedar kenyang perut ya, tapi bisa termasuk juga kenyang dalam makna majazi yang lain gitu ya. Ya, sudah punya kebutuhan sandang yang cukup, pengen yang lebih gitu ya. Jam tangan sudah cukup sebagaimana fungsinya untuk bisa mengatur waktu kita, tapi ini gak merek tertentu yang harganya 11 M itu kayaknya gak ini begitu ya. Itu karena rasa kenyang yang ingin dia puaskan gitu ya. Tentu ini kiasan tidak sekedar kenyang dalam arti kenyang perut kita gitu. Karena berapa sih batas perut kita, kan hanya segitunya. Tapi kekenyangan dalam arti kepuasan duniawi kita, ini yang kadang-kadang tidak bisa kita bendung. Maka ya, Abu Sulaiman Ad-Darin mengatakan kunci dari segala keduniaan ini ya ingin memuaskan rasa kenyang. Nah itu sudah cukup cantiknya yang alami dari Allah,
tapi pengen lebih cantik dalam ukuran keduniaan. Lalu kemudian oplas sana, oplas sini begitu ya. Kurang mancung dioplas lagi gitu. Ya, kurang tirus pipinya dioperasi lagi. Lama-lama bopeng semuanya. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, inilah miftahud dunya asyabau. Ya. Coba kalau misalnya kita bisa mengendalikan rasa kenyang kita, maka sebenarnya selesai kita dengan dunia. Tidak muncul kemudian apa? Rasa kemelekatan kita terhadap dunia. Nah ini. Masalahnya manusia itu tidak nggak pernah berhenti ingin mengenyangkan diri. Ya. Dalam arti yang luas ya, tidak hanya kenyang perutnya. Nah, maka kata asyabu kenyang di sini melambangkan apa? Keterikatan kita pada dunia dan hawa nafsu kita. Ya, jadi kalau sudah melebihi batas kebutuhan, maka yang bicara itu adalah nafsu kita, syahwat kita. Ini. Ketika seseorang terlalu kenyang, maka ia cenderung lalai, malas, sulit untuk khusyuk di dalam ibadah-ibadahnya. Kenyang juga menunjukkan apa? Kenyamanan. Nah, kalau sudah masuk di dalam status quo itu kan sulit berkembang. Betul Bapak Ibu ya? Ya. Betul ya? Ya. Nah ini, kita ketika sudah merasa nyaman itu kan diajak ke sana kemari itu kan males untuk berjuang, untuk berkorban, ya, dan sebagainya. Ya. Maka di dalam tasawuf, syahwat perut ya adalah salah satu penghalang utama dalam perjalanan menuju Allah. Ya, maka orang-orang yang salik itu biasanya membatasi perutnya untuk tidak terlalu kenyang, sebatasnya secukupnya saja, makan juga secukupnya gitu. Tapi ada cerita yang menarik begitu ya. Suatu ketika Imam Asy-Syafi'i itu berkunjung ke rumah muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, saya mendapatkan cerita ini dari buku apa ya, saya lupa. Ya, itu disuguhkan makan oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu makannya Imam Syafi'i itu banyak sekali gitu. Sampai putrinya Imam Ahmad bin Hanbal itu merasa aneh, ini katanya ulama besar kok makannya banyak begitu ya, diperhatikan itu kok mangane akeh bahasa Jawanya ngerages men begitu ya, katanya ulama besar gitu ya, kok makannya banyak gitu ya. Nah itu. Lalu kemudian ya merasa merasa aneh begitu loh. Sampai kemudian ya karena tidak bisa menahan penasarannya, putrinya ini bertanya begitu. Oh, Imam kok makannya banyak gitu. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, ya ini murid saya Ahmad bin Hanbal, orang yang sangat zuhud, wiroi. Maka saya yakin bahwa makanan yang disuguhkan itu adalah makanan yang halalan thayyibah, bersih dari segala kemaksiatan. Maka aku mumpung di sini, aku makan banyak dengan saya niati sebagai tadawa untuk berobat. Gitu ya. Nah ini, jadi boleh ya, asal kita tahu bahwa orang yang beri makan itu orang yang baik. Gitu ya. Nah ini, itu ya. Nah, itu. Tapi kenyangnya ulama itu kan tentu mungkin tidak sama juga dengan kenyangnya kita, begitu ya. Nih, kenyangnya kita itu kan mungkin kan ya ini mumpung makanannya enak begitu ya. Gitu. Bukan karena pertimbangan ini orang baik yang pasti apa yang dia suguhkan juga yang terbaik dan lain sebagainya. Terbaik dari sisi zatnya, juga terbaik dari sisi cara memperolehnya. Kalau kita kan enggak, mumpung ini ya jarang-jarang ini makan daging seenak ini, kita embat saja. Nah tentu tidak begitu ya. Jadi manage rasa kenyang itu ternyata penting ya di dalam perjalanan rohani kita. Tentu kenyang di sini tidak hanya kenyang perut ya, tetapi kenyang dalam pengertian yang lebih luas dari itu ya, termasuk kekenyangan syahwat kita terhadap dunia gitu ya. Ini
Jadi di dalam tasawuf, syahwat perut itu adalah salah satu penghalang utama di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenyang menjadi simbol kenikmatan duniawi. Nah, ini yang perlu kita lihat ya, yang bisa menutup pintu hati dari cahaya ilahi. Nah, di dalam praktek berzuhud, apa itu zuhud itu? Apa itu zuhud? Masih ingat? Ya. Ya, tentu banyak definisi zuhud ya menurut para ulama ya. Tetapi inti dari zuhud itu adalah mengendalikan diri kita dari kemelekatan terhadap dunia. Nah, itu zuhud ya. Artinya boleh kita memegangi dunia boleh, tetapi letakkan itu di tangan saja. Tidak sampai kemudian kita masukkan di dalam hati sehingga hati kita diperbudak oleh kepemilikan terhadap dunia itu ya. Nah, dunia itu budak kita, maka seharusnya kita pegang saja di tangan. Ketika lepas, maka kita santai saja. Tidak kemudian kita masukkan di dalam hati kita, kata Abu Bakar, sehingga ketika itu lepas, membuat hati kita tidak berdaya karena sudah diperbudak oleh dunia tersebut. Nah, di dalam praktek zuhud, para sufi itu sering berpuasa, mengurangi makan, ya, tentunya juga mengurangi ketertarikan terhadap dunia gitu ya, untuk menjaga diri dari keberlebihan agar hati tetap lembut dan sadar. Mungkin kalau kenyang perut mungkin mudah dikendalikan ya, tapi kenyang dalam arti kemelekatan terhadap dunia, nah itu tentu tidak gampang ya, ya. Tidak gampang. Bisa jadi mungkin kita tidak tertarik dengan harta. Tetapi aspek dunia yang lain, seperti popularitas, pengen dipuji orang, pengen dikatakan sebagai orang yang paling ini, paling itu juga nggak mudah. Dan setiap orang diuji dengan pola yang berbeda-beda. Ya. Masih ingat cerita tentang sufi miskin dan sufi kaya ya? Ya, masih ingat ya, saya pernah ceritakan itu. Ada seorang sufi miskin yang dia karena tidak ingin tertarik dengan dunia, maka dia menyendiri membangun gubuk di tengah hutan sendirian. Ya, hidup seadanya, ya membatasi diri dari dunia dalam arti harta benda, kekayaan dan lain sebagainya. Ditemani dengan tasbihnya, dia selalu berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ia mendengar ada sufi tapi hidup di tengah kota dengan kekayaan yang berlimpah, rumahnya mewah sedemikian rupa. Ya, rasa penasarannya kemudian mendorongnya untuk ingin menyadarkan teman sufinya ini. Maka dia datang bertamu ke sufi kaya ini. Baru lihat rumahnya sudah, wah, bagaimana mungkin dia bisa berjalan menuju Tuhan dengan rumah semegah ini. Ya, masuk dia, semakin terpana lagi. Sofanya begitu mentul begitu ya. Mana mungkin bisa menjadi salik dengan kemewahan duniawi seperti ini. Semakin menggebu semangatnya untuk menyadarkan, ingin bertemu dengan sufi kaya ini, menyadarkannya. Maka kemudian datanglah dengan senyum yang indah menyambut sufi miskin ini ya, sufi kaya ya, karena sama-sama ahli ilmi, diskusinya begitu luar biasa sampai kemudian sufi miskin ini mengujinya gitu ya, mengundangnya untuk singgah di rumahnya, di gubuknya di tengah hutan itu. Kata sang sufi kaya, kapan kita berangkat? Sekarang, kata sufi miskin itu ya, dengan anggapan agar dia tidak berpikir macam-macam gitu ya, untuk ngetes dia. Tapi dengan enjoynya sufi kaya mengatakan ayo gitu, siapa takut gitu ya. Seketika kemudian berangkat tanpa membawa bekal apapun si sufi kaya ini. Dalam perjalanan juga terjadi diskusi yang demikian luar biasa sampai kemudian masuk ke gubuk sufi miskin itu. Ya, ketika masuk di gubuk itu ya, setelah duduk terlihat ada wajah risau dari sufi miskin itu. Kayaknya ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Maka kemudian baru teringat ya, ketika ditanya, apa yang membuatmu kok begitu tidak tenang begitu ya. Kata sufi kaya itu, sufi miskin mengatakan,
tasbih saya tertinggal di rumahmu. Maka Sufi Kaya mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa menjadi salik berjalan menuju Tuhan kalau hatimu masih terikat dengan duniawi. Apa maksudnya? Tasbih itu kan barang duniawi, begitu loh. Ya. Sufi artinya Sufi Kaya itu meninggalkan rumah megahnya begitu enteng saja. Tapi dia ketinggalan tasbih yang murah harganya begitu saja kok membuat hidupnya tidak tenang gitu. Artinya bahwa bukan dunia dalam arti yang demikian ini, tetapi dunia dalam arti sekecil itu pun sepanjang kita masih punya kemelekatan hati kita kepadanya, berarti kita belum zuhud. Dan itu bisa dalam bentuk rupa-rupa warna dunia ini. Mungkin bukan harta benda materi, bukan rumah megah yang kita inginkan, tetapi dunia juga bisa bermakna apa? Popularitas. Ingin merasa dianggap ini paling itu juga duniawi. Maka dunia itu kan isinya itu. Ya, kalau orang Jawa mengatakan 3T itu, harta, tahta, wanita gitu ya. Tapi bisa juga ada popularitas di situ. Ya toh? Kalau seorang ilmuwan ingin dianggap sebagai orang yang paling berilmu, ya itu juga sudah duniawi. Ingin dipuji, pujian, itu juga duniawi. Jadi duniawi tidak harus itu berupa materi, tapi juga bisa berupa non materi. Nah inilah ujian bagi kita Bapak Ibu ya. Dan Allah memang sudah mengatakan bahwa objek ujian bagi seorang mukmin itu ya apapun dalam kehidupan ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan mari coba kita lihat, setiap orang itu diuji dengan pola yang berbeda-beda, dengan objek yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang diuji dengan materi, ada yang diuji dengan non materi, polanya begitu. Ada yang diuji dengan kesengsaraan, dengan dzikul ma'as, kesulitan hidup, tapi juga ada yang diuji dengan kemewahan. Nah, semuanya itu adalah bala, ujian. Ya, maka kita harus terus belajar untuk berhati-hati, waspada. Yang ketiga, wa miftahul akhirati alju. Ya. Dan kunci dari segala urusan akhirat adalah rasa lapar. Artinya apa? Ya, kita bisa menjaga diri kita untuk tidak terlalu ya kekenyangan tadi itu lawannya alju, rasa lapar. Ya, urusan akhirat itu kuncinya ya lapar gitu ya. Jangan terlalu kenyang. Lapar di sini bukan sekedar kondisi fisik ya, sekali lagi seperti kenyang tadi ya, tetapi simbol kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita dan keberlepasan diri kita ya, tidak keterikat kita ya, simbol tidak melekatnya diri kita terhadap dunia. Nah, itu rasa lapar itu di situ. Lapar membuka pintu tazkiyatun nafas. Lapar ini yang kemudian menjadikan kita gampang apa? Tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita. Maka ada tuntunan berpuasa. Ya, itu dalam rangka sesungguhnya agar mendidik kita gitu ya, untuk bisa mengendalikan diri kita dari kemelekatan terhadap dunia itu. Maka jiwa kita latih untuk kita sucikan ya, dengan cara menahan diri ya. Maka kemudian hati kita menjadi lebih sensitif, lebih peka dan terbuka ya pada setiap zikir-zikir kita kepada Allah maupun muhasabah kita, refleksi kita, kontemplasi kita terkait dengan hidup dan kehidupan ini. Nah, ini lapar ya. Jadi maka kalau kita ingin membuka ya amalan-amalan akhirat kita, yang pertama kuncinya adalah kendalikan rasa lapar kita. Nah, ini. Nah, tapi kalau Anda ingin menguasai dunia ini ya, maka biarkan ya kenyang Anda itu terus menguasai diri Anda. Kira-kira begitu gitu ya. Ya, selalu kuatkan nafsu untuk kenyang gitu ya. Maka akan kemudian membuat kita berbuat banyak kemaksiatan. Yang penting kita dapat dunia itu apapun caranya, menghalalkan segala cara. Nah, ini. Di dalam banyak riwayat para sufi menekankan bahwa sedikit makan adalah jalan menuju kejernihan batin dan kekhusyuan gitu ya. Di dalam makom sabar dan riyadhah, lapar menjadi latihan spiritual untuk menundukkan nafsu
dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi bagaimanapun kita manusia ya, semakin bertambah usia kita biasanya juga makannya juga semakin sedikit. Itu sebenarnya juga menjadi satu simbol tanda kita. Ada bapak ibu yang usia di atas 50 makannya masih banyak gitu. Kan beda ya. Dulu saat mahasiswa saya itu makan banyak sekali. Tapi sekarang ini paling ya nggak bisa sebanyak itu gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa fisik kita pun sesungguhnya terbatas gitu loh. Semakin tua semakin ya, fisik kita semakin memberikan tanda gitu. Nah ini dalam hal urusan lapar dan kenyang secara lahir ya. Nah yang dimaksud di sini tentu lapar dan kenyang dalam arti yang lebih luas dari itu. Nah ini Bapak Ibu ya. Maka yang bisa kita simpulkan di sini ada 3 aspek di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah khauf, rasa takut kepada Allah, ya, di mana secara tasawuf itu akan memunculkan kesadaran akan keagungan dan keadilan Allah. Nah, sehingga dampak rohani yang bisa kita dapatkan adalah kita bisa menjaga diri kita dan selalu memperbaiki amal, menjaga diri dari keterjatuhan kita di dalam kemaksiatan, sekaligus juga selalu memperbaiki amal karena ada harapan, ya, selalu ada perasaan diawasi, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah asyabu, rasa kenyang, ya. Nah, itu menunjukkan apa? Keterikatan kita kepada dunia, ya, rasa kenyang ini. Dampak rohani kalau kita bisa menjaga, mengendalikan diri kita dari rasa kenyang ini, ya, maka kita bisa apa? Menjaga diri kita dari kelalaian yang dimunculkan oleh syahwat kita. Yang ketiga aspek alju, ya, yang disebut tadi kunci dari segala urusan akhirat adalah rasa lapar. Ya, maknanya adalah terkait dengan pengendalian diri kita dan sikap zuhud kita. Ya. Yang kalau kita bisa mengendalikan rasa lapar, maka itu bisa membuka ya aktivitas-aktivitas yang bisa menguatkan ya urusan akhirat kita. Bisa membuat hati kita semakin jernih, tazkiyatun nafasnya semakin bisa kita kuatkan. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Ya. Nah, makalah ini sesungguhnya menunjukkan ya bahwa jalan menuju Allah bukanlah jalan kenikmatan. Untuk membuat kita sadar, ya, tetapi jalan penyucian, pengendalian dan kesadaran kita, kesadaran ilahiyah kita. Nah, dunia terbuka bagi mereka yang memuaskan nafsu, sedangkan akhirat terbuka bagi mereka yang mampu menundukkannya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu, ya, hampir 1 jam pas apa yang bisa coba kita kaji dari makalah yang ke-53 tentang kunci kebaikan. Yang pertama adalah apa tadi? Al-khauf minallah, jadi rasa takut akan azab dan siksa Allah. Yang kedua adalah mengendalikan rasa kenyang kita, juga mengendalikan rasa lapar kita. Yang satu adalah kunci terjatuhnya kita di dalam keduniaan kita. Yang kedua adalah kunci kita untuk membuka gerbang atau aktivitas-aktivitas keakhiratan kita. Saya kira begitu. Mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين